Maka ini adalah 3 ayat yang bercerita tentang nuzul Quran. Yang Quran ini Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, maka mulialah bulan Ramadan ini. Lalu Lailatul Qadar itu ada di mana? Perkiraan ulama bahwa Lailatul Qadar diperhitungkan 10 yang terakhir. Ada di dalam hitungan para ulama, ada Imam Syafi'i mengatakan di malam 21. Ada pengalaman Imam Ahmad bin Hanbal 27. Ada pengalaman Hasan Basri 27. Ada pengalaman sahabat-sahabat yang lain, ada yang 25. Dan juga ada Abdul Qadir Al-Jailani 27 juga. Tapi ulama mengatakan Lailatul itu di 10 yang terakhir. Maka ketika 10 yang terakhir ini, tambahlah amal ibadah, perbanyaklah amal ibadah, dikarenakan nilai ibadahnya lebih mahal. Nilai ibadahnya yang biasa Allah bayar biasa saja, tapi ketika 10 yang terakhir ini ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, bahwa 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keutamaan kelebihan umat Nabi Muhammad ini. Lalu Al-Quran, balik ke Al-Qurannya, bahwa Allah turunkan Al-Quran ini, yang ayat tadi yang telah Khatib bacakan. Ada riwayat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar dari Allah, diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari Baitul Izzah, dari langit dunia ini Allah turunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Mulai dari kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mulai dari Mekah Allah turunkan sampai ke Madinah, menghabiskan sampai 23 tahun. Ini riwayat Ibnu Abbas. Lalu ada riwayat As-Sa'abi bahwa beliau mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, permulaannya saja sebahagian, kata beliau. Yang lebihnya Allah turunkan secara berangsur-angsur. Ada pendapat yang ketiga yang lebih kepada ijtihad para mufassir. Ini tidak ada dalil, sehingga Khatib tidak menyebutkan pendapat ini. Mereka mengatakan Al-Quran turun selama 23 Lailatul Qadar. Tapi yang kuat adalah pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari Allah turunkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah berangsur-angsur ke dunia ini selama 23 tahun. Ada yang menyebut 20 tahun. Ini riwayat berkaitan dengan Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Lalu Al-Quran ini dihafal oleh sahabat. Lalu di zaman Nabi sudah ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu ditulis oleh Muawiyah, oleh Zaid bin Sabit. Ini juru tulis Al-Quran di zaman Nabi. Setelah Nabi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dijaga oleh sahabat ini. Lalu ketika perang berkecamuk setelah Nabi meninggal, saran dari Umar bin Khattab untuk dibukukan yang lebih bagus, Al-Quran ini dikumpulkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak terima langsung pendapat Umar bin Khattab ini, karena di zaman Nabi belum dibukukan Quran ini. Tapi dengan santun Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar berdiskusi untuk menyelamatkan Al-Quran ini, maka Abu Bakar setuju dengan pendapat Umar. Lalu Al-Quran ditulis secara rapi, dikumpulkan dari tulang-tulang, dikumpulkan dari kulit-kulit binatang, sehingga disatukan Al-Quran tersebut. Lalu dititiplah Al-Quran pada salah seorang istri Rasulullah SAW. Setelah itu berganti khalifah dari Abu Bakar menjadi Umar bin Khattab. Dari Khalifah Umar berganti kepada Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika perang di wilayah Syam, ada sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Beliau ikut perang. Ketika
Ketika perang ada sahabat yang membaca Quran berbeda-beda. Lalu beliau menangis, ada perbedaan di kalangan umat-umat ini. Lalu beliau balik menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, selamatkan umat ini dari perpecahan. Engkau masih ada, wahai Khalifah, masih banyak sahabat-sahabat Nabi. Al-Quran sudah beda-beda dibaca. Maka inilah Al-Quran diperbanyak di masa Khalifah Utsman bin Affan dengan satu model dibaca oleh seluruh umat Islam ini. Inilah mulianya 10 yang terakhir, mulianya Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Lalu dari hadis menyebutkan untuk apa Al-Quran ini? Hudan lil muttaqin. Ini adalah pedoman hidup. Yang mau selamat ikuti Quran. Yang ingin selamat, ingin sukses, Al-Quran petunjuknya. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Lalu nanti ada ulaika humul muflihun di sana. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Ada cerita makanan disuruh makan yang halal, yang haram tidak boleh makan. Al-Quran membahasnya. Lalu Al-Quran membahas tentang dunia pendidikan, etika seorang guru, etika seorang murid, etika guru, semuanya guru tersebut disebut. Silahkan lihat surat Al-Kahfi, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Khidir yang bertindak sebagai guru, Musa sebagai muridnya. Itu dibahas oleh Al-Quran ini. Bahasa dunia pendidikan, kode etik guru namanya. Sehingga guru ini dengan jasanya yang luar biasa ingin menggapai surga. Tapi jangan-jangan ketika salah kode etiknya, neraka yang didapatkan. Maka itu dibahas oleh Quran. Lalu ada dunia pemerintahan. Silahkan lihat surat An-Naml. Dalam surat An-Naml seekor semut, qala namlatu di sana. Berbicara Raja Semut, udkhulu masakinakum, katanya kepada rakyatnya, wahai rakyatku, masuklah ke rumah-rumahmu. La yahtimannakum Sulaiman, supaya tidak diinjak-injak oleh Sulaiman. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari bahwa engkau ada, wahai semut. Ini adalah gambar dunia pemerintahan. Ada presiden semut yang begitu tegas kepada rakyatnya, kamu ulang rumah. Nabi Sulaiman tengah lewat, menyohana kita mau gilau, karena hanya disadari oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya bahwa semut-semut ini ada. Maka ini Raja Semut diistilahkan sebagai presiden. Rakyat ini sama seperti kita rakyatnya. Ulama mengatakan semut ini menjalankan amanah Allah, yang Allah akan minta pertanggungjawaban kepada pemimpin ini tentang rakyatnya ini. Maka hati-hati, ini lebih ke dunia mas'ulun an ra'iyati. Allah akan minta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu pimpin. Ini digambarkan oleh Quran. Lalu ada cerita tentang jangan mengumpat. Allah ceritakan sesama muslim dalam surat Al-Hujurat. Jangan buruk sangka, jangan mengumpat, jangan dengki, juga dibahas oleh Quran ini. Sehingga semua yang ada yang kita hidup di dunia ini, Al-Quran membahasnya. Maka yang ingin selamat, silahkan kembali kepada Quran ini. Belajar Al-Quran, lalu baca Al-Quran, lalu amalkan Al-Quran ini. Kalau ada yang kata cuma sekedar kita baca, tidak mau kita amalkan, Quran akan melaknat kita. Belajar, baca, dan amalkan Al-Quran. Yang haram kata Quran tetap haram, yang halal tetap halal. Inilah hudan lil muttaqin yang Allah muliakan 10. Ya Allah muliakan malam-malam Ramadan, karena di Ramadan ada Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar ini malaikat Allah turunkan ke dunia. Allah berikan ampunan buat kita. Allah berikan ampunan buat umat Nabi Muhammad. Tapi kata Jibril, ada beberapa golongan yang tidak dapat ampunan malam Lailatul Qadar.
Yang pertama adalah al-khamru, ahli narkoba zaman hari ini. Bahagian khamar, bahagian sabu-sabu bahasa hari ini. Yang Quran mengatakan itu haram, tapi dipraktek oleh sebahagian manusia. Maka yang dalam peraturan Quran, walaupun Lailatul Qadar, yang sibuk dengan sabu-sabu ini tidak ada ampunan, kata malaikat Jibril, kecuali mau bertaubat. Yang kedua, kata Jibril, yang tidak dimaafkan malam Lailatul Qadar adalah anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, yang menyakiti hati ayah dan ibunya, yang menyakiti orang tuanya, tidak ada ampunan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Adik ngabang diumpati, kak ngadi diumpati, teh ngadi kemon diumpati, pacut diumpati, jengan kemon. Ini orang-orang yang tidak ada ampunan malam Lailatul Qadar. Maka berbuat baiklah sesama mereka ini, karena Allah berikan pahala. Yang terakhir, kata Jibril, yang tidak ada ampunan malam Lailatul Qadar adalah yang bermusuhan sesama muslim. Tabi-tabi muslim jumpake, tabi-tabi muslim bersaing-saing hidup, dengki dan lain sebagainya. Padahal ajaran Nabi Muhammad saling mencintai, saling menegur ketika salah, saling memperbaiki supaya masuk surga semuanya. Mudah-mudahan golongan terakhir tidak termasuk kita. Kita adalah golongan yang saya sebutkan di awal, al-muflihun, orang-orang yang beruntung, yang insya Allah nanti di hari akhirat kita bisa menggapai ampunan Allah dan bisa masuk surga Allah. Yang terakhir sekali tapi ingin berpesan, bacalah Quran sebanyak-banyak mungkin dengan mengikuti peraturan Quran, karena orang paling banyak baca Quran, orang yang paling mudah menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Yang tidak mau baca tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha